Selamat berjumpa kembali, rekan-rekan, teman-teman, para siswa, khususnya kelas 11. Untuk semester genap, materi kita tentang polinomial. Untuk video kali ini tentang pembagian polinomial, teorema sisa, dan teorema faktor. Apa saja yang dibahas materi ini? Mari kita simak bersama kajian video berikut ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Kita mulai dari derajat pembagian suku banyak ya. Setelah kita mengenal perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan ya. Sekarang bagian dari pembagian suku banyak. Apa itu maksudnya? Mari kita simak. Kalau ada suku banyak F berderajat M dengan suku banyak P berderajat N ya, tentunya ini M-nya lebih besar dari N, akan memberi hasil HX, kita beri nama hasil baginya HX. Yang derajatnya adalah M dikurangi N ya, ingat dalam eksponensial pembagian itu pangkatnya dikurangi. Dan sisanya berderajat N-1. Bentuk umum fungsi suku banyak F dibagi P itu adalah H ditambah S per P ya. Ingat ini selalu bentuknya seperti ini. Atau kalau kita kalikan P menjadi F sama dengan P kali H ditambah S. Jadi selalu dikembalikan nanti dalam soal-soal berikutnya. P kali H tambah S ya. Tabel di bawah ini adalah salah satu contoh, 3 contoh ya. Kalau fungsi suku banyaknya 4, kemudian pembaginya pangkat 1, hasilnya pangkat 3, dan sisanya 0 atau konstanta. Demikian juga yang baris kedua, pangkat 5, pembaginya pangkat 3, maka hasil baginya pangkat 2, sisanya pangkat 2 ya, cukup paham ya? Pembaginya pangkat 3, sisanya pangkat 2 ya. Jadi seperti bentuk kuadrat. Pangkat 6 dibagi pangkat 2, maka hasilnya pangkat 4. Sisanya pangkat 1 ya. Linier ya, misalnya AX plus B atau PX plus Q dan sebagainya. MX plus N ya. Nanti akan kita lihat dalam contoh-contoh berikutnya. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dari pembagian suku banyak bentuk X plus A ya, linier, pangkat 1. X plus A ya, koefisiennya X-nya adalah 1 ya. Nah, di situ misalkan di sini pangkat 4 dibagi X plus 1. Nah, kita tulis, kita pakai cara yang susun ke bawah ya. Nah, X pangkat 4 dibagi X. Nah, harus 1 demi 1 ya. Kita kalikan lagi. Kemudian dibagi, dikurangkan. Bagi lagi karena masih ada pangkat 3. Menghasilkan min X pangkat 2. Kalikan lagi. X pangkat 3-nya habis atau 0. Tinggal min 4X pangkat 2. Min 17X min 10. Dibagi lagi. Min 4X. Kalikan lagi ya. Gitu seterusnya ya. Masih ada X-nya. Masih bisa dibagi ya. Min 13. Kalikan lagi. Nah, kurangkan lagi. Nah, berhenti ya. 3. Hasil baginya yang atas ini. Ya, X pangkat 2. Min X kuadrat min 4X min 13. Sisanya 3. Nah, ternyata susun ke bawah tadi kita bisa coba dengan Horner ya. Ketika kita belajar
nilai suku banyak. Sama caranya kita tulis koefisiennya. 1, 0, min 5, min 17, min 10, di sini ada 0 karena pangkat 3-nya tidak ada. Kalau pembaginya X plus 1, maka di sini min 1 ya. Kita tulis 1 turun, kalikan, jumlahkan, kalikan jadi 1, dijumlahkan min 4, 4, min 13, 13, 3, sama ya. Yang ini dengan yang warna ini, orange, 3. Ini sisa, yang ini menunjukkan koefisien hasil baginya. Jadi dengan cara Horner, kita sudah menemukan sisa di angka yang terakhir yang warna ini. Dan angka-angka yang lain sebagai koefisien hasil bagi. Kalau ada 4 seperti ini, ya berarti pangkat 3 ya. Karena sini pangkat 4, dibagi pangkat 1, ya pangkat 3. Seperti ini. X pangkat 3, min X kuadrat, min 4X, min 13. Gimana? Cukup paham? Ya. Lanjutkan. Nah, sekarang ada AX plus B. Kalau yang tadi A-nya 1, sekarang misalkan A-nya 2. Ya. 2X plus 1. 2X plus 1 ya. Kita masukkan dengan cara susun ke bawah. Seperti tadi 1 demi 1. Ya, ini biasanya salahnya adalah dengan pangkatnya ya. Nah, pengurangannya. Jadi ini biasa jadi sering salah banyak. Nah, membagi kemudian mengurangi ya, 1 demi 1. Kita kurangkan lagi ya. Bagi nah. Min 3. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cara Horner di sebelahnya. 2, min 5, min 17, min 10. Nah, karena ini 2X plus 1, kalau tadi plus 1 ini sekarang min setengah ya, karena dibagi 2. Ada koefisien 2A-nya ini, min setengah. Paham ya? Min setengah. Kalikan dulu, turun 2, min setengah ya. Kalikan min 1, min 6, kalikan 2, kalikan min setengah, kalikan min setengah, 7. Nah, koefisien. Nah, yang membedakan dengan cara Horner, jangan lupa kalau X-nya 2 atau A-nya tidak sama dengan 1, ini harus dibagi ya, bagi 2 seperti ini. Nah, ini kan tidak sama. Antara ini dengan ini tidak sama. 2 min 6 min 14. Nah, maka hasil baginya harus dibagi 2. Nah, supaya sama dengan yang atas ini ya. Jangan lupa, kalau A-nya tidak sama dengan 1, harus dibagi dengan A. Nah, sisanya tetap sama min 3. Oke, 2 bentuk dari bentuk fungsi linear dengan A yang berbeda ya. Mari kita lanjutkan yang bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat, misalnya derajat 4 ya. A4, X4, A3, X3, dan seterusnya sampai A0 dibagi AX kuadrat BX plus C. Kalau kita menggunakan Horner, sama, kita tulis koefisiennya A4, A1, 3, 2, 1 sampai 0. Kemudian yang membedakan sini adalah ada 2 angka di sebelah kiri garis ini. Kita nama P1. P1 adalah min B per A ya. P1 berarti pangkatnya 1 sini ya. Nah, ini P1. Berarti C-nya nanti berapa? P0 ya. Nah,
P1 min C per A ya, karena plus maka diberi tanda min B per A min C per A. Setelah itu ya sama dengan cara yang tadi, kita turunkan ya. A4 itu H2, A4 kenapa ini saya beri nama H2? H2 ini artinya nanti koefisien hasil bagi pangkat 2 ya. Koefisien hasil baginya dari pangkat 2. Kemudian ini jangan lupa diberi tanda hitam 2, noktak hitam ini. Lingkaran hitam ini 2, ini artinya tidak dihitung ya. Nah, supaya tidak lupa ini diberi tanda dulu setelah menurunkan angka pertama A4 sebagai H2. Nah, prosesnya berikutnya adalah H2 kali P1. Ya, atau P1 kali H2. Kita jumlahkan. Ini nanti disebut hasil bagi X pangkat 1 ya. Nah, ini jumlahnya. Setelah itu H1 kali P1 lagi di bawah A2. Nah, di bawahnya adalah kita mulai P0 ya. H2 dengan P0. P0 kali H2. Oke. Kita jumlahkan. Karena sudah H1 berarti H0 ya. Nah. Di atas ini masih ada kawasan putih. Berarti H0 ini bisa dikali P1 ya. P1 kali H0. Masih ada yang putih, berarti H1 kali P0. Nah, karena ini sudah sampai H0, maka ini namanya S1 ya, sisa. Karena ini pembaginya pangkat 2, sisanya pangkat 1 ya, maka sini S1. Nah, S1 ini tidak dikali, yang dikali adalah P0 kali H0 dijumlah. Nah, begitu. Maka di sini ada kolom keterangannya H2 itu sama dengan A4. H1 itu adalah A3 tambah P1 kali H2 ya. Begitu seterusnya H0, S1, dan S0. Nanti akan lebih mudah dengan contoh-contohnya ya. Nah, hasil baginya yang mana? Hasil baginya yang H2 X pangkat 2 ini ya. Karena ini pangkat 2, pembaginya pangkat 4 dibagi pangkat 2, maka hasilnya pangkat 2 ini. Sisanya pangkat 1. Nah, kemudian untuk A yang tidak sama dengan 1, jangan lupa dibagi A ya. Mari kita lihat contohnya supaya lebih paham daripada melihat huruf yang belum begitu jelas ya. Sisanya sama. Nah, ini koefisiennya 1, X pangkat 2 ya. Kita tulis. Nah, 1, min 3, min 1, 0, min 10. Nah, ini P1-nya. P1-nya berapa? Min 2 ya, karena sini plus. P0-nya min 1, maka jadi plus 1 ya. Maka yang depan ini turun ya, ke bawah. Dan jangan lupa diberi 0. Atau tanda hitam ini, noktahnya. Di bawahnya min 10, bawahnya min 3, lurusannya 1 ya. Setelah itu kita bekerja ya. 1 kali min 2. Nah, dijumlahkan, min 5. Min 5 kali min 2. 10. Nah, kembali lagi 1 kali 1. Jumlah lagi 10. 10 kali min 2, min 20. Min 5 kali 1, min 5. Kita jumlah min 25. Sebagai sisa ya. Dua angka terakhir ini sisa. Nah, ini diisi berapa? Nah, 10 kali 1. Nah, hasilnya 0. Mudah ya. Nah, hasil baginya kita sudah menuliskan X pangkat 2 min 5X plus 10.
Sisanya min 25X. Nah, kalau ditulis dalam bentuk pembagian seperti ini, X kuadrat min 5X plus 10 ditambah min 25X per X kuadrat 2X min 1. Contoh berikutnya adalah X kuadratnya 3 ya, koefisien pangkat 2-nya 3, pembaginya pangkat 5 ya. Nah, cukup urut. P1-nya negatif, berarti di sini P1-nya jadi positif sepertiga. P0-nya positif, maka sini jadi negatif. 3 dibagi 3, min 1. 6. 6 dengan berbarengan 6 turun, nah langsung beri tanda ini ya. 2 titik hitam ini sebagai tanda penting ya. Setelah itu kita bekerja. 6 kali sepertiga 2 ya, di jumlah 0. 0 kali sepertiga, terus 6 kali min 1 di jumlah 3. 3 kali sepertiga, kemudian 0 kali min 1 ya, 21. 21 kali sepertiga 7 ya, kemudian 3 kali min 1 di jumlah adalah 1 ya. Ini karena sudah 2 kotak terakhir, ini sebagai sisa ya, karena pangkat 2. Yang terakhir min 21 di jumlah min 1. Ingat di sini A-nya 3 ya, A-nya 3. Maka hasil baginya 6X pangkat 3, 3X plus 21 dibagi 3. 2X pangkat 3 plus X plus 7 ya, jangan lupa. Yang ini jangan lupa, biasanya langsung ditulis ini saja. Sisanya X min 10. Ya, demikian para siswa, bagian pertama untuk pembagian suku banyak ya, kita batasi sampai pangkat 2. Bagaimana pangkat 3? Pangkat 3, pangkat pembaginya pangkat 3. Caranya hampir sama dengan pangkat 2. Nanti ada 3 baris, ada 3 titik lagi ya. Ada 2 titik hitam lagi ya. Nah, nanti kalian bisa mencari, mengeksplor lagi bagaimana kalau pembagiannya pangkat 3. Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, teorema sisa dan faktor. Nah, ini sebenarnya hanya bentuk pembagian tadi ya, Fx sama dengan H kali P ditambah Sx. Bentuk umum dari sebuah fungsi suku banyak adalah P kali H atau H kali P tambah S. Kalau pembaginya X min K, maka sisanya FK ya. Kita tulis bentuk umumnya. Kemudian kalau ini diganti K ya, K dikurangi K adalah 0. Maka di sini 0 kali H 0. Jadi sisanya sama dengan FK. Ya. Jadi terbukti ya. Kalau Fx dibagi X min K, maka sisanya FK. Fx dibagi X min 2, maka sisanya F2 ya. Dengan cara yang sama, kalau pembaginya AX plus B ya, sisanya F min B per A. Kemudian kalau FK-nya 0, nah maka X min K disebut faktor. Artinya sisanya 0 ya, tidak bersisa. K-nya disebut akar suku banyak. Nah, nanti di bagian terakhir, bagian video ini kita akan menentukan akar suku banyak ya. Mari kita lihat contoh penggunaan teorema sisa ya. Sebuah suku banyak Fx dibagi X min 1, sisanya 2. Dibagi X plus 2, sisanya min 1. Tentukan sisa pembagian Fx dibagi X pangkat 2 tambah X min 2. Dari
rumah sisa dibagi X min 1 sisanya 2. Artinya F1 ya, ini 1, maka F1 sama dengan 2. Dibagi X plus 2 sisanya min 2. Artinya F min 2. Nah, kalau dibagi X kuadrat, nah ini berapa? Ingat, kalau ini pembaginya pangkat 2, sisanya maksimum pangkat 1 ya. Misalkan mx plus n ya. Maka kita akan mencari nilai m dan n dengan keterangan di atasnya ini tadi ya. Nah, mari kita jabarkan dari yang ketiga ini. X kuadrat tambah X min 2 itu kalau difaktorkan jadi X plus 2 X min 1. Benar? Ya, benar. Ditambah mx plus n. Kita masukkan F1. Kalau ini diganti F1 jadi 0 ya, sebelah kiri. Maka M kali 1 tambah N. Nah, F1 tadi sama dengan 2. Maka kita punya persamaan M tambah N sama dengan 2. Berikutnya, kita ganti min 2. Nah, sama min 2M tambah N sama dengan min 1 ya. Kalau kita eliminasi, menghasilkan 3M sama dengan 3. M-nya 1 dan N-nya juga 1. Sehingga sisanya masukkan lagi mx plus n. 1x plus 1 ya. Cukup mudah. Nah, jadi kuncinya di sini tadi ya. Pemisalannya mx plus n. Contoh berikutnya. Fungsi x pangkat 5 ax pangkat 3 dibagi x kuadrat min 1 sisanya 2x plus 1. Tentukan nilai a kuadrat tambah b kuadrat. Nah, ini kita menggunakan Horner saja. X kuadrat min 1. P1-nya 0. Nah, P0-nya 1 ya. Kita masukkan ya. 1, kemudian 0. Kita saja ya kalau 0 ini. 0 lagi 1A plus 1 ya. 0 lagi 0 ya. A plus 1 kemudian sini 0 B. Kemudian kita samakan dari soal tadi, sisanya 2x plus 1 ya. Jadi A plus 1x tambah B 2x plus 1. A plus 1 sama dengan 2 ya. Kita samakan sini A plus 1, 2. Maka A sama dengan 1. B-nya sudah kelihatan sama dengan 1. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat 1 tambah 1. Nah, ada lagi contohnya. Faktor ya. 2x pangkat 3 px kuadrat min 10x min 24. Faktornya adalah x plus 4. Cari faktor yang lain. Nah, kita mencoba dengan Horner lagi ya. Tapi sini pangkatnya linear. Nah, kita bekerja satu demi satu. Nah, mendapatkan 16P min 112. Karena ini faktor, maka ini sisa yang berwarna kuning harus sama dengan 0. Maka kita dapatkan P-nya 7. Kemudian dengan menggantinya, ini P min 8. Kemudian min 4P plus 2. Kita dapatkan 2x kuadrat min x min 6 ya. P-nya 7. Nah, kalau kita faktorkan menjadi 2x min 3 dan x plus 1 ya. Ya, jadi setelah P-nya ketemu, masukkan ke
hasil bagi ini untuk difaktorkan. Contoh berikutnya, habis dibagi ya, kalimat faktor dengan hasil habis dibagi sama saja ya. Kita juga menggunakan Horner lagi. 10A B9 ya. Ini min semua, jadi P1-nya 2, P0-nya 3. Kita turun satunya ya. Hitamnya muncul. Nah, 1 kali 2. 2 kali 2, 4 ya. Kemudian 1 kali 3. A plus 7 kali 2. Nah, 6 sini ya. Kemudian yang terakhir 3A plus 21. Kita jumlah. Karena ini habis dibagi, maka yang berwarna ini harus 0 semua ya. Nah, 3A plus 30, 0. Kita dapatkan A-nya min 10. Kemudian masukkan yang depan. B-nya 0. Maka A tambah B min 10. Paham ya? Selanjutnya, menentukan akar persamaan suku banyak. Ini adalah lanjutan sebenarnya dari teorema faktor ya. Misalkan suku banyaknya AX pangkat N, CX N-1, dan seterusnya sampai B sama dengan 0. Maka langkah-langkah menentukan akarnya adalah akar-akar rasional yang mungkin dari pembagian faktor B dan faktor A ya. Jadi nanti tergantung ujung-ujungnya ini, A dan B. Faktor B dibagi faktor A. Kalau A-nya 1, nah, hanya menentukan faktor B-nya saja, mudah ya. Dari akar yang mungkin tersebut, substitusikan ke persamaan suku banyak atau menggunakan Horner. Jika hasilnya 0, maka bilangan tersebut adalah akar pertamanya. Jadi menguji ya. Kemudian lanjutkan dengan hasil pembagiannya. Akan diperoleh akar-akar persamaan suku banyak. Misalnya di sini ya. Di sini A-nya 1, maka B-nya 6 atau min 6. Maka faktornya hanya 6 saja ya. Bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, atau plus minus 6. Kita coba. Nah, bisa menggunakan Horner. Kita coba min 1 ya. Nah, 1. Kemudian kita coba. Oh benar, ternyata 0 ya. Nah, langsung menemukan 0, min 1 ya. Nah, maka X plus 1, ini hasil baginya. X kuadrat tambah X min 6. Apakah bisa difaktorkan? Nah, kalau bisa difaktorkan menjadi ini, maka akarnya min 1, min 3, 2. Nah, timbul pertanyaan, kenapa saya bisa menemukan min 1? Ya, ini ada syaratnya. Jika jumlah semua koefisien suku banyak sama dengan 0, maka 1 adalah akar suku banyak tersebut. Di sini jumlah koefisiennya berapa? 1, 3, min 5. Ya, kalau kita jumlah min 6 ya. Nah, jumlah ini hanya berapa? 1 tambah 3 kurangi 5 min 6, min 7. Berarti yang pertama ini tidak memenuhi ya. Nah, terus jumlah koefisien pangkat genap. Nah, koefisien pangkat genap yang mana? Ya ini. 1 dengan 5. Berapa jumlahnya? 1 dengan min 5. Min 4 ya. 2 dengan min 6. Juga min
4. Ya, berarti sama. Maka akar yang pertama adalah min 1 ya. Ini bisa digunakan sebagai cara awal ya. 1 atau min 1. Kalau yang 1 tadi jumlahnya 0, berarti satunya sebagai akar. Kalau jumlah pangkat genap sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil, min 1-nya akar. Seperti pada contoh kali ini. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang A-nya 2. Maka faktor yang mungkin adalah 8 dan 2. Nah, ini artinya faktor 8 itu 1, 2, 4, 8. Faktornya 1 adalah 1 dan 2 ya. Jadi bisa ini setengah. 2/4 itu juga 4 ya. 8, nah 1 setengah. Nah. Kita coba 1 dulu. 2, min 5, min 14, ya tidak mungkin ya 1. Kemudian min 1. 2 dengan min 14, min 12, tidak mungkin kan. Jadi 1 dan min 1 tidak mungkin. Nah, maka kita harus mencoba nih, setengah, 2, atau 4, atau 8. Nah, maka tidak ada cara yang lain selain menggunakan cara coba-coba ya. Nah, ini setengah. Kita coba setengah. Nah, ternyata berhasil. 0 ya, akar yang pertama. 2x min 1, terus ini dibagi 2, ingat ya, ini dibagi 2. X kuadrat min 2x. Nah, yang belakang ini bisa difaktorkan. Nah, akarnya setengah min 2 atau x sama dengan 4 ya. Jadi, untuk akar-akar yang rasional ini, seperti contoh-contoh ini, kita harus mencoba ya. Paling tidak tadi ada bantunya 1 dan min 1. Nah, setelah 1 min 1 dicoret, maka tinggal kemungkinannya setengah, 2, 4, atau 8. Kita coba-coba saja yang bisa plus minus 2, plus minus 4 ya. Demikian para siswa sekalian, pembahasan polinomial untuk bagian akhir. Nanti kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai materi yang sudah ada di awal tadi ya. Dari pembagian cukup banyak, teorema sisa, teorema faktor, dan menentukan akar-akarnya. Semoga dari pembahasan kali ini bisa membantu kalian belajar, khususnya bagian polinomial cukup banyak. Selamat belajar, tetap sehat selalu, Tuhan memberkati.